Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bincang-bincang hangat kembali bertemu kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Desa Tanah Merah. Kali ini kita masih akan membahas seputar kemerdekaan. Untuk itu di sini kita telah ditemani bersama Al-Ustadz Muhammadun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin langsung saja terkait kemerdekaan. Nah, apakah benar kita ini sudah merdeka atau apakah masih ada penjajahan itu sebenarnya? Ya, terima kasih pemirsa, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Apakah masih ada penjajahan di muka bumi ini? Ya, kalau kita kan negeri ini ya, di pembukaan UUD 45 salah satu visinya itu kan menghapuskan penjajahan di seluruh muka bumi kan. Nah, oleh karena itu kontekstual juga kalau hari ini kita mempertanyakan apakah penjajahan di muka bumi ini masih ada. Penjajahan itu kan ada beberapa macam, setidaknya dua. Ada penjajahan fisik, pendudukan, perampasan, kontrol atas sumber daya manusia, kontrol atas ekonomi, sosial, politik, termasuk hukum secara fisik. Jadi penjajahan fisik, ihtilal ya, bahasa Arabnya. Artinya apa? Pendudukan, okupasi ya. Secara nyata masih ada ya, okupasi Israel atas Palestina nyata masih ada. Bukan hanya di Palestina, saya kira kalau Palestina ini sudah menjadi kesadaran publik kaum muslimin di seluruh dunia. Sekarang ini yang cukup mengerikan terjadi di India. India itu ada mengerahkan 900.000 tentaranya masih menduduki Kashmir ya. Kashmir ini memang wilayah sengketa. Ada sebagian masyarakatnya ingin bergabung dengan Pakistan, ada yang ingin bergabung dengan India, ada juga ingin merdeka. Tapi kan kenyataannya kaum muslimin di Kashmir bahkan juga di India itu dalam kondisi yang tertekan ya. Nah, ini artinya apa? Artinya penjajahan fisik di dunia ini masih ada. Belum lagi kalau kita cerita tentang Turkistan Timur, Rohingya dan beberapa tempat yang lain. Artinya secara real penjajahan fisik itu masih ada. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya penjajahan non fisik. Nah, maka kita kenal namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Ghazwul Saqafi, perang peradaban, perang budaya ya. Saya kira ini terjadi di banyak tempat, tidak hanya di dunia ketiga saja. Artinya begini, misalnya contoh di negeri kita itu kan masih ada juga pikiran-pikiran dari para elit yang tidak berdaulat dalam mengambil sikap ya. Ketika merancang undang-undang, ketika mengambil pendapat, jadi seakan-akan pikirannya itu inferior, jadi pikiran boneka, jadi follower dengan para penjajah. Dulu misalnya taruhlah Belanda itu sudah pergi, tapi hukumnya masih kita pakai. Ya, padahal kita ini kan dulu memang secara fisik pernah dijajah, dan yang jajah itu kan negara kafir, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris pernah jajah Nusantara ini, termasuk Jepang yang terakhir kan. Nah, secara fisik mereka pergi, tapi pemikirannya, peradabannya kita pakai. Jadi kalau kita bertanya apakah penjajahan secara fisik ada di negara-negara tadi yang kita sebut, misalnya Palestina dan Kashmir. Kemudian di negeri kita kalau kita mau jujur, apakah benar-benar kita berdaulat dalam persoalan hukum, dalam pemikiran, dalam peradaban, termasuk kalau kita lebih tinggi levelnya dalam masalah teknologi sampai masalah ideologi, ya kita harus jujur bahwa kita memang belum berdaulat, Belum merdeka. iya belum merdeka secara utuh gitu. Itu kenyataannya. Nah, jadi berarti secara penjajahan fisik di Indonesia sudah tidak ada lagi gitu ya? Iya, secara de jure fisik mungkin tak ada, tapi de facto mungkin kita harus jujur lah ya kan. Benar-benar berdaulat ya ketika kita merancang undang-undang. Ya, ketika misalnya menyusun undang-undang yang cukup menghebohkan, Omnibus Law Cipta Kerja, termasuk undang-undang kesehatan kemarin, termasuk KUHP yang tentang LGBT itu kan. Kenapa kemudian kita
tidak tegas terhadap LGBT, ya konon ini, tapi semua kita kan maklum ada tekanan dari kepentingan-kepentingan asing sehingga kita tidak berani mengatakan apa adanya, tidak menulis pasal itu sesuai dengan kehendak rakyat gitu. Nah, apakah itu bisa dikatakan merdeka? Jadi kondisi Indonesia seperti itu dalam persoalan hukum, termasuk dalam persoalan ekonomi kan. Dalam persoalan ekonomi misalnya apakah benar kita ini makin maju, makin sejahtera ya atas seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan, kesejahteraan yang berkeadilan, atau justru terjadi ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam terus berkelanjutan, di satu sisi angka kemiskinan terus meningkat ya kalau kita mau fair. Maka sampai kalau kita ikut standar apa yang dikatakan oleh Sekjen PBB ya, Antonio Guterres itu kan menyebut kalau ada suatu negara, ini umum dimanapun tidak hanya Indonesia, yang anggaran pendidikan atau anggaran kesehatannya lebih kecil dari ya cicilan utang per tahun, maka negara itu in danger, dalam kondisi bahaya, bahkan disebut sebagai failed state, negara gagal. Artinya negara itu tidak bisa mengelola rakyatnya ya. Indonesia tahun 2022 kemarin itu bayar cicilan bunga utangnya 378 sekian triliun. Sementara anggaran kesehatannya hanya 176. Tapi katanya di tahun 2022 itu angka kemiskinan itu turun. Nah, ini angka kemiskinan itu turun, yang turun itu standarnya atau garis batasnya atau benar-benar jumlah orang miskin itu secara individual turun. Angka kemiskinan itu turun ya 260.000 tahun 2002 kemarin, atau sekarang kan dikatakan angka kemiskinan itu nggak nyampe 26 juta di Indonesia ya. Itu standarnya berapa dulu? Standar Indonesia ini paling kecil, artinya batas garis kemiskinan di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN itu paling kecil, yakni 1,9 US per hari, atau kira-kira 18.000 sekian per hari. Itu standar untuk Ethiopia dan Zambia. Jadi kalau kita ini dikatakan miskin atau tidak, itu standarnya Ethiopia. Ya, bukan standar global. Kalau standar global 3 US ya dolar per hari, itu kita naik angka kemiskinan jadi 40%. Hampir setengah penduduk Indonesia ini miskin. 110 juta orang Indonesia ini miskin kalau menurut standar global. Standar global. Turun malah naik. Bukan turun malah naik. Ya, kan gampang itu akal-akalannya. Kalau seandainya, jadi ini permainan angka-angka. Ini jujur lah. Jadi harus coba kita tengok kanan kiri rumah tetangga kita, makin banyak orang miskin apa tidak. Tiba-tiba kok disebut angka kemiskinan turun. Ya, tengok standarnya itu berapa. Kalau ada orang ya penerimaannya, pendapatannya per hari di atas 18.000 sekian, misalnya 20.000 per hari, udah gak miskin tuh. Coba 20.000 per hari itu makan apa? Ya, nasi lauk kerupuk, itu aja masih kurang. Ya, iwaknya iwak peyek aja tuh kurang gitu ya. Apalagi iwaknya iwak ikan ya. Jadi pemirsa, sahabat sekalian, kita ini menyampaikan seperti ini karena cinta kita kepada negeri kita. Ya. Karena cinta kita kepada Indonesia, kepada Nusantara ini, supaya apa? Ketika dapat amanah mengelola negara, mengelola rakyat itu dengan penuh kasih sayang, ya, sumber daya alam itu dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, sekarang coba uang dari batu bara kemana? Dari nikel kemana? Dari emas, ya, dari nyumon, dari macam-macam pertambangan, belum lagi dari minyak, dari hutan, dari perkebunan, dari ini kemana? Bukankah itu semua bisa untuk kemakmuran rakyat? Dan itu bukannya diatur di undang-undang? Iya, mestinya kalau standarnya UUD 45 aja itu udah menyimpang jauh. Iya, menyimpang jauh. Maka banyak sekali ketika Mahkamah Konstitusi benar-benar fair membandingkan undang-undang yang sedang disusun itu atau yang sudah jadi itu apakah relate dengan konstitusi, banyak yang dibatalkan kan? Ya, undang-undang pertambangan, minerba dan lain-lain itu. Termasuk listrik, undang-undang kelistrikan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan visi negara ini diadakan. Coba bayangkan, untuk apa ada negara kalau tidak bisa menjamin kesehatan rakyatnya? Loh, Allah ngasih sumber daya alam begitu kuat, banyak, melimpah ruah, ya. Kok kesehatan harus bayar BPJS, ya?
Itu pun kalau kita bayar BPJS perlakuannya beda dengan orang yang umum kan. Nah ini kan bagaimana, apa tanggung jawab negara? Terus untuk apa ada negara ini gitu loh? Iya, kalau bukan mengurusi rakyat. Kalau tidak mengurusi rakyat, kami kan cuma regulator loh. Negara ini didirikan bukan hanya untuk jadi regulator, pemainnya swasta. Pendidikan di swastanisasi. Jadi pemainnya swasta dong. Negara swasta namanya. Ya. Negara ini didirikan untuk mengurusi rakyatnya. Dari mana sumber daya alam itu dikelola baik-baik dengan amanah profesional, nanti dapat uangnya dipakai untuk apa? Sekolah gratis. Kan gitu. Pendidikan gratis untuk kesehatan rakyatnya. Ini dibisniskan. Pendidikan dibisniskan. Kesehatan dibisniskan. Sumber daya alam dikorupsi. Makanya kalau data yang sering disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini ya, bisa diulang-ulang ini, bisa dicari di berbagai lini media massa. Yang disampaikan Pak Mahfud MD itu hasil riset KPK pada masa Pak Abraham Samad. Seandainya pertambangan itu tidak dikorupsi, dikelola dengan baik saja, gitu ya, profesional, tidak ada korupsi, maka hasilnya yang masuk kas negara bisa dipakai negara untuk memberikan tunjangan kepada seluruh warga negara Indonesia itu per kepala 20 juta per bulan. Ya kan nggak ada orang miskin kan. Kalau seandainya itu baru tambang, belum kebun, kata Pak Mahfud MD, belum kebun, belum ikan, belum hutan, belum minyak. Ya bayangkan. Nah artinya apa? Kalau kita hari ini teriak merdeka, joget-joget, apa nggak malu gitu? Merdeka itu bukan hanya persoalan teriak merdeka, tapi secara substansial merdeka nggak kita gitu. Nah jadi apalagi sekarang ini kan sudah merdeka di tahun berapa ini? 78 Indonesia merdeka, utang kita 7.850 sekian. 7.800 triliun utangnya pas. 78 Indonesia merdeka, utangnya 7.800 triliun. Kalau dibagi ke seluruh warga negara Indonesia per kapita per kepala terbebani utang berapa? 28 juta per kepala. Antum punya anak, pemirsa punya anak, lahir project langsung terbebani utang 28 miliar padahal nggak ikut utang. Ya, tapi terbebani utang. Nah, ini apa merdeka kayak begini? Apa itu cita-cita? Cita-cita para pendiri bangsa ini kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, atau malah menghutani masyarakat umum dengan membebani masyarakat umum dengan utang. Ya, ini penting lah kalau kita nyampaikan seperti ini karena kita sayang kepada pemerintah, kita sayang kepada negeri ini, kita sayang, jangan sampai salah paham. Ya, justru karena cinta kita ingatkan. Ini kan nyata saja. Ya, nyata. Orang ke rumah sakit mahal, ya kan BPJS sakit nggak sakit kan bayar sekarang kayak judi. Ya apa ya, seperti itu tujuan bernegara kita, ya. Jadi kalau seandainya itu semua pemaparan Ustaz kan berarti secara faktanya kan kita belum merdeka ini kan? Iya. Nah jadi bagaimana menurut Ustaz yang merdeka yang seharusnya itu? Ya begini, kalau kita memang merdeka itu memang levelnya. Kalau mau merdeka, kalau merdeka level pertama itu sekedar pernyataan merdeka, ya, proklamasi udah merdeka itu, ya, secara de jure saja. Tapi apa ya? Secara ekonomi bagaimana? Secara sosiologis, secara hukum, ya, secara teknologi, benar nggak kita benar-benar berdaulat teknologi? Betapa banyak kenapa anak-anak yang pinter-pinter pulang dari Jepang, pulang dari Eropa, begitu balik ke sini dengan karyanya, ya, menemukan mesin ini mesin itu nggak dipakai, ya, karena apa? Secara teknologi kita nggak mandiri, nggak berdaulat, karena kalau dipakai karyanya nanti karya produk-produk multinasional corporate yang lain terganggu, ya, yang sudah settle ini terganggu, penjajah lama ini terganggu lah. Artinya secara teknologi kita belum merdeka, apalagi secara ideologi. Artinya apa? Kalau kita emang secara menyeluruh sempurna fundamental merdeka itu sebagaimana firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah merintahkan, Tuhanmu merintahkan kepada kalian untuk semata-mata mengabdi kepada Allah. Tidak ada isti'bad, tidak ada perbudakan, tidak ada penghambaan makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia, kita dengan orang asing. Kita tidak jadi boneka asing, tidak jadi komprador asing, tidak jadi agen
asing, enggak, kita hanya jadi hambanya Allah. Jadi merdeka kita menerapkan aturan Allah untuk sebesar-besar keadilan, kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat apapun suku, bangsa dan agamanya. Nah itu seperti itu, berdaulat secara substansial, secara fundamental, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu hari ada seorang prajurit ya dalam perang Qadisiyah ya diberi amanah oleh Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk diskusi dialog dengan Jenderal Rustum, panglima tentara Persia. Ya, jumlah pasukan tentara Persia 240.000. Kaum muslimin 36.000. Juru rundingnya prajurit kopral. Ya, tapi tengok kalau kita baca dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah itu, ngapain kamu ke sini? Tanya Jenderal Rustum. Ya, jawabnya kopral ya, kalau tanda kutip ya, Ridho ibn Amir itu, kami datang ke sini ya linuhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke sini untuk membawa misi, membawa tugas untuk membebaskan, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba supaya hanya menghamba kepada Tuhannya hamba. Wa min dhaikid dunya ya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dari sempitnya dunia kepada lapangnya dunia dan akhirat. Ya, wa min jawril adyan, dari kezaliman ideologi keyakinan manusia ya ila adlil Islam, supaya hanya akan mendapatkan keadilan Islam. Jadi itu sisi ya, untuk apa kita ini berjuang hidup di dunia segala macam, yaitu supaya kita merdeka, supaya kita ini tidak memperbudak diri, menghamba kepada makhluk, kepada benda, kepada harta. Yang disebut dengan kapitalisme itu kan seseorang menghamba kepada kapital. Ya, Tuhannya itu uang. Roksu maliyah, roksun kepala maliyah, maliyah itu uang. Jadi standar baik buruk, standar kepentingan. Ya, nah ini kan sekarang memang mungkin kita merdeka dari Belanda, tapi kita tidak merdeka dari kapitalisme, tidak merdeka dari sekularisme. Nggak usah bawa agama lah. Itu sekularisme kan? Loh, engkau apa Islam? Tapi tidak merdeka kita untuk diatur diri kita dengan aturan Islam. Nah, jadi kalau kita memang mau merdeka secara hakiki, itu kita berdaulat ya, secara sebagai hamba, sebagai manusia, kami ini ingin merdeka diatur dengan aturan Allah ya, untuk mengatur diri kita, mengatur habitat dan mengatur manusia ini supaya terwujud rahmatan lil alamin. Nah, itulah visi kemerdekaan yang sejati. Baik, seharusnya kan dari pemaparan Ustaz tadi, secara fakta kan harusnya rakyat Indonesia ini kan merasakan sebenarnya bahwa semuanya ini hanya seremonial. Mereka adakan teriak-teriak merdeka. Sebenarnya mereka juga merasakan kesempitan hidup hari ini. Nah, pesan terakhir ini Ustaz untuk seluruh rakyat Indonesia, mungkin bagaimana supaya kemerdekaan itu betul-betul dirasakan oleh rakyat Indonesia? Iya, kita ya bagus juga dalam waktu yang sejenak ini orang bergembira di saat banyak persoalan ya. Tapi jangan sampai terlena. Jangan sampai kemudian melupakan persoalan-persoalan itu. Karena kalau orang sedang dizalimi, itu dihibur dengan hiburan sejenak, melupakan bahwa dia sedang dizalimi, itu tidak ada upaya memperbaiki diri. Nah, makanya Allah SWT mengingatkan kita di surat An-Nahl itu begini. Ya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adhaquha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Jadi ini Allah memberikan perumpamaan suatu negeri, suatu kaum. Ya, wa daraballahu mathalan qaryah. Qaryah itu negeri, kampung, bangsa. Aminatan mutmainnatan, tadinya Allah memberikan anugerah negeri itu aman, tentram, ya, mutmainnatan, ya, tenang, ya'tiha rizquha ragadan. Allah memberikan kepada mereka rezeki ragadan itu kasiran wa wasi'an, melimpah ruah. Coba kita negeri kita ini kan,
melimpah ruah di bawah tanah, di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, ya di laut, di darat, luar biasa. Sebetulnya kalau diberi akses ekonomi yang adil, tidak ada orang miskin di negeri kita. Tidak masuk akal ada orang miskin, itu tidak masuk akal. Ya kok iso ada orang miskin di negeri yang kaya raya seperti ini? Ya itu nggak masuk akal. Tapi karena tidak diatur dengan aturan yang adil, benar dari yang maha adil, yang maha benar, ya maka masuk akal banyak orang miskin gitu. Nah, fakafarot bi an umillah. Penduduk negeri itu mengkufuri, mengingkari nikmat dari Allah itu. Dengan cara apa? Tidak mengikuti aturan Allah. Allah ngasih nikmat, tapi dikufuri nikmat itu. Wa azab Allah. Allah berikan adab pada negeri itu. Dengan apa? Libasal ju'. Berselimut kelaparan. Ya. Angka kemiskinan kalau mau fair tadi 110 juta atau taruhlah ikut standar minimal standar sesuai dengan Ethiopia tadi itu yang miskin berapa? 26 juta. 26 juta itu manusia juga yang penghasilan perharinya di bawah 18.000. Itu rakyat Indonesia juga. Apapun suku bangsa dan agamanya. Ya kalau kita punya amanah, diberi amanah untuk merawat, mengelola mereka, ya satu orang kelaparan aja berdosa. Apalagi 26 juta. Apalagi kalau pakai standar global 110 juta. Sementara negeri kita kaya raya. Wal khauf, jadi libasal ju' wal khauf, dan berselimut ketakutan. Persoalan sekarang ancaman ini kan banyak, pergaulan bebas, narkoba, LGBT, begal, premanisme. Itulah adanya negara mestinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini. Nah, cita-cita itu kan belum terwujud. Nah, oleh karena itu kita ingatkan, kembalilah ke rel. Katanya dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Katanya itu maknanya tauhid. Kalau gitu ya dasarnya kan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mengabdi hanya kepada Allah. Mestinya seperti itu. Itulah kewajiban kita, ya, anak-anak muda, masyarakat, ya, kita mengingatkan kembalilah ke rel. Ya, sesuai dengan komitmen awal kita berbasiskan tauhid. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas pemaparannya. Pemirsa, bincang-bincang hangat sangat jelas pemaparan dari Ustaz kita, Ustaz Muhammadul, terkait kemerdekaan yang sebenarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.